Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Dalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, kedua kubu peserta Pilpres sekarang ini telah sama-sama mengklaim kemenangan apabila Prabowo telah mengklaim kemenangan sebanyak 4 kali, Joko Widodo sebagai capres petahana belum pernah mengklaim sekalipun. Namun sore hari ini TKN dengan basis real count-nya menyatakan bahwa mereka memenangkan Pilpres ini dengan perolehan suara yang sudah mencapai 80 juta suara berdasarkan real count dari mereka. Nah, klaim antar kedua peserta ini baik TKN maupun BPN menjadi semakin panas begitu dikarenakan sama-sama mengklaim kemenangan. Namun keduanya pun sepakat bahwa terutama TKN sepakat bahwa mereka akan menunggu sampai tanggal 22 Mei untuk pengumuman resmi dari KPU. Kita lihat terlebih dahulu data berikut ini pemirsa bahwa sekali lagi data situng KPU sampai dengan sore hari ini kami ambil sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Data masuk saat ini adalah sudah 587.129 formulir C1 dari total seluruh formulir C1 atau TPS di seluruh Indonesia yakni 813.350 TPS atau suara yang sudah masuk sampai dengan sore tadi 72,18%. Kalaupun misalnya sudah ada data yang baru yang ada di layar kaca Anda, angkanya tidak akan jauh-jauh dari 72,18% ini. Nah, dari ini dasarnya adalah real count begitu, C1. Situng Sistem Informasi Penghitungan Suara basisnya adalah real count C1 yang diupload oleh seluruh petugas TPS Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Hasilnya adalah 56,17% atau 62,1 juta suara dikantongi oleh paslon 01, sementara untuk paslon 02 mendapatkan 43,83% atau 48,47 juta suara. Ini adalah hasil real count saat ini yang dikeluarkan oleh KPU melalui sistem informasi penghitungan suara. Namun tadi sore sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, TKN juga mengklaim kemenangan menggunakan real count yang mereka klaim sangat terbuka. Siapapun boleh masuk ke war room mereka, boleh mengecek datanya seperti apa. Kita saksikan bersama-sama bahwa ini sesuai dengan data dari KPU. TKN juga menyampaikan bahwa ada 192,8 juta DPT untuk pemilu 2019 ini. Jumlah TPS pun 813.350. Nah, yang mereka saat ini sudah rekap formulir C1 dari jumlah 813.350 TPS adalah 761.540 TPS atau form C1. Dengan partisipasi pemilih pada waktu itu 17 April 80,09% didapat, total pemilih kita pada Pilpres lalu adalah 155.400.504 pemilih. Nah, TKN kemudian menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan real count mereka telah secure atau mengamankan 80 juta suara. Artinya sudah lebih daripada setengah dari seluruh peserta atau pengguna suara pada Pilpres kali ini. Ini adalah ambang batas yang mereka klaim sebagai ambang batas kemenangan psikologis. Meraih 80 juta suara ini artinya sudah memenangkan Pilpres. Sementara kita lihat seperti apa klaim dari BPN. Bahwa kita tahu setidaknya sudah 4 kali begitu Prabowo menyatakan kemenangannya dan terakhir ada di angka kemenangan 62%. Nanti pun kita ingin juga memastikan apakah angka ini masih sampai dengan detik ini 62% kemenangan untuk Prabowo dan juga Sandi. Nah, tapi yang kita tahu data dari BPN tidak pernah dipublikasi, bahkan mereka tidak akan memberikan akses kepada masyarakat, kepada media, ataupun kepada TKN untuk masuk kepada data-data mereka yang menjadi dasar klaim 62% tersebut. Nah, alih-alih memberikan akses kepada publik, BPN meminta situng KPU diaudit dan juga dihentikan. Namun informasi terbaru tadi, sekitar pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat, Prabowo juga menyampaikan konferensi pers bahwa mereka akan membuka data mereka minggu depan. Nah, kita tunggu saja seperti apa data yang akan dibuka, dikarenakan di TKN sangat transparan, kita pun mengharapkan di pihak BPN juga transparan untuk membuka data sebagai basis klaim kemenangan 62%. Kami pun akan mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui beberapa channel sosial media kami. Ada Facebook, kemudian Instagram dan juga Twitter. Jangan lupa hashtag adu data klaim kemenangan dan juga hashtag Prime Talk. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan 4 orang narasumber saya. 2 diantaranya ada di studio, ada Mas Frits Edward Siregar, anggota Bawaslu. Selamat malam. Malam, Mas Frits. Kemudian ada juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, selamat malam. Malam, Rory. Semoga nggak kekenyangan karena buka puasa ya. Saya juga akan menyapa ada
Mas Lukman Edi, juru bicara TKN yang bergabung bersama kami dari War Room TKN di daerah Jakarta Pusat. Selamat malam Mas Lukman. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga akan menyapa Mas Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang nanti juga akan bergabung bersama kami dari luar studio. Kami akan saat ini belum tersambung begitu, namun kami nanti akan menyambungkan dengan Mas Ferry Juliantono, Waketum Gerindra. Saya akan ke Mas Lukman terlebih dahulu. Seperti apa sebenarnya Mas penjelasan dari klaim bahwa Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin telah memperoleh 80 juta suara begitu dari Pilpres ini berdasarkan real count dan memenangkan Pilpres. Apa kemudian dasarnya, apa kemudian yang membuat masyarakat harus percaya terkait dengan hal ini? Ya, pertama kami ingin menyampaikan bahwa TKN membuka war room atau pusat tabulasi suara Pilpres ini secara terbuka kepada masyarakat. Bahkan H-5 kami sudah mempublikasikan dan semenjak kami membuka pusat tabulasi ini, maka sudah 3 kali kami melakukan expose ke depan media-media dan kepada publik. Bukan saja media-media yang datang berkunjung ke pusat tabulasi kami, tapi juga para relawan-relawan juga secara bergiliran bergantian datang berkunjung ke pusat tabulasi kami. Jadi war room kami ini seperti tempat wisata sekarang ini. Setiap hari banyak sekali rombongan-rombongan yang datang melihat perkembangan suara. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkenaan dengan acara kami hari ini, kami memang Sebelum Anda lanjut Mas Lukman, ini mohon maaf ada delay beberapa detik begitu. Tapi yang digunakan data ini adalah data real count, form C1 begitu, sehingga valid. Ya. Kami memang mengumpulkan sekarang ini 2. Ya, yang pertama adalah C1 hard copy. Ya, yang itu akan kami pergunakan untuk sebagai tanda bukti kalau misalnya terjadi gugatan-gugatan di Mahkamah Konstitusi nantinya. Nah, sementara selain hard copy, kami juga menerima dari saksi-saksi kami di seluruh Indonesia soft copy dalam bentuk foto C1. Nah, yang kami entry ke dalam sistem IT Jamin namanya, ya, itu adalah soft copy C1 yang dikirim melalui foto oleh saksi-saksi kami yang kami entry ke dalam sistem Jamin. Nah, sistem Jamin inilah yang kemudian secara otomatis melakukan rekapitulasi, menjumlah. Dan hari ini kami sudah menerima soft copy maupun hard copy sebanyak 740.000 lebih, ya, C1 atau 740.000 lebih TPS, ya, di mana kami sudah menerima lebih kurang 145 juta suara. Baik itu yang diperoleh oleh 01 maupun yang diperoleh oleh 02. Baik, dari 145 juta lebih suara ini, kami mendapatkan per jam 5.30 sore tadi sudah merekap 80 juta untuk 01. Baik. Jadi oleh sebab itu karena kami menganggap angka 80 juta itu adalah angka psikologis, maka kemudian kami merayakannya sebagai kemenangan. Oke, Mas Lukman mohon ditahan lebih dahulu. Mas Burhan, kalau misalnya Anda melihat Mas dari klaim mereka telah mendapatkan, TKN telah mendapatkan 80 juta suara, apakah ini artinya klaim yang didasarkan atas bukti yang valid, atas sesuatu yang kredibel dan bisa dipercaya? Ya, tentu saja klaim boleh datang dari pihak manapun. Tetapi ujungnya yang menjadi perhatian publik adalah apakah klaim tersebut ditunjang oleh data atau tidak. Nah, tadi TKN sudah memberikan pernyataan ada 2 yang menjadi dasar mengapa mereka menyatakan Pak Jokowi sudah melewati ambang batas psikologis kemenangan. Pertama adalah data hard copy, yang kedua adalah soft copy. Dan tentu kita akan cek nanti. Tetapi kisarannya patokannya mudah sekali, Rory. Kalau kita cek antara hasil TKN dengan hasil situng KPU, meskipun dugaan saya data masuk yang diupload oleh TKN mungkin lebih banyak dibanding dengan persentase total data masuk yang sudah diolah oleh situng KPU. Artinya KPU kerja baru 72%. Lebih cepat daripada kerja ya, KPU. Mungkin ada banyak persoalan terkait dengan birokrasi pengiriman data di KPU. Belum lagi tugas KPUD di tingkat kabupaten sampai tingkat bawah kan berat sekali setelah kerja besar kemarin. Tetapi kalau Anda cek, itu tidak
beda jauh antara 56,23% dengan 56,06%. Data TKN kurang lebih sekitar 56% dengan data yang dikumpulkan oleh KPU. Dan jangan lupa kalau kita bandingkan dengan data quick count yang 100% umumnya dari sampel 2.000 sampai 6.000 TPS, tergantung lembaganya mana, itu juga kurang lebih 54 sampai 55%. Jadi memang tidak terlalu jauh. Dan kalau kemudian ditanya kenapa ada kemiripan data, ya ini bukan sulap, bukan sihir, gitu ya. Karena ada yang bilang ini sihir, gitu ya. Jadi ini persoalan yang mudah sekali dijelaskan secara statistika, yaitu saya pernah bilang the law of large numbers. Jadi kalau data banyak, populasi banyak, maka setiap data TPS yang masuk tidak akan merubah jumlah secara keseluruhan. Jadi bayangkan misalnya kalau 100 TPS yang menjadi populasi misalnya, ada 10 TPS masuk, itu perubahannya 10%. Tapi kalau sampai 813.000 TPS, ada data TPS sebanyak 10 TPS masuk, itu kan tidak banyak merubah, apalagi kalau misalnya sudah terdistribusi secara proporsional. Jadi kemungkinan memang tidak akan bergerak jauh antara 55 sampai 56. Ini artinya situng yang kita lihat bersama-sama di televisi ini sekarang hasilnya hampir sama dengan apa yang diklaim oleh TKN hari ini dan juga apa yang disampaikan oleh para pollster di tanggal 17 kemarin, kurang lebih seperti itu. Tapi kita juga harus mengakui, Mas Frits, bahwa situng banyak sekali dipermasalahkan, khususnya oleh kubu BPN yang mengatakan bahwa ada kesalahan entry sampai dengan 9.000. Sementara KPU menyatakan tidak 9.000, justru malah menantang BPN untuk sini, mana buktinya. Dan mengatakan bahwa sebenarnya kesalahan entry hanya 200, di angka 200 dan itu sudah diperbaiki. Pengawasan Bawaslu terhadap situng agar tidak menimbulkan syakwa sangka. Sebenarnya kalau seperti apa, kalau kita melihat bahwa kan situng adalah sebuah bentuk transparansi yang ingin disampaikan oleh KPU. Itu bagaimana diatur dalam PKPU nomor 3 tahun 2019. Dan sepanjang yang saya ingat bahwa KPU juga tidak pernah klaim bahwa situng itu adalah sebuah sistem yang tidak pernah punya kesalahan. Dan itu adalah sistem yang selalu diperbaiki oleh KPU. Jadi kalau kita lihat bahwa bagaimana masyarakat kan selalu ini melihat bagaimana hasilnya. Kalau kita menunggu hasil real count-nya yang harus dari kecamatan, di mana ada proses di kecamatan kan juga ada proses, ada yang protes, kalau ada yang minta buka kota lagi, ada yang minta buka lagi C1 Plano, sehingga proses kecamatan tersebut itu bisa berlangsung lebih lama. Dan kalau kita melihat bahwa sekarang harusnya kira-kira kita sudah punya data daripada provinsi. Tapi karena proses yang berjenjang, yang pelan-pelan setiap ada keberatan, ayo kita buka kembali. Setiap ada orang yang menyampaikan sebuah persoalan itu didiskusikan dalam sebuah rekapitulasi, itu menjadi prosesnya lambat. lama. Nah, tapi dan situng itu adalah untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh hasil yang sudah didapat dan transparansi. Tapi Bawaslu menemukan keanehan, irregularities, kecurangan tidak dalam situng ini. Kalau kita melihat kan bahwa bagaimana proses yang terjadi di real count-nya, Mas. Itu yang menjadi bagaimana Bawaslu melakukan fungsi pengawasan daripada pemungutan suara dan proses rekapitulasinya. Dan situng itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh KPU dalam rangka untuk menunjukkan transparansi yang dimiliki oleh KPU. Oke, kita akan di situ poinnya. Justru karena dibuka, diakses, semua orang bisa mengawasi. Mas, itu kalau ada hal yang misalnya mencurigakan, itu publik bisa tahu. Kita akan jeda terlebih dahulu, teman-teman. Kami akan segera kembali. Nanti kami juga akan bergabung dengan Ferry Juliantono dari Gerindra untuk membahas terkait dengan topik ini. Kami akan segera kembali. Dua kubu ini telah secara terbuka mengklaim kemenangan. Kita saksikan bersama-sama pernyataan dari Ketua TKN Erick Thohir dan juga Capres 02 Prabowo Subianto berikut ini. Terima kasih generasi muda yang 24 jam, jumlahnya 240, persif 80, dan insya Allah apa yang dimasukkan ini semua data dan fakta, bukan sesuatu yang asumsi. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan ya Bang Erick ya? Karena memang proses ini harus jalan sebaik mungkin, setransparan mungkin, karena itu kembali kita tidak ada maksud jumawa-jumawa, tapi ini semua bagian dari proses daripada demokrasi yang harus kita jaga dan kita lakukan secara profesional dan transparan. Benar? Benar. Nah, setelah 80 juta suara masuk ini apa Bang yang akan dilakukan oleh TKN sampai tanggal 22 Mei nanti? Ya terus, jalan terus kan kita ya. Jalan terus. Kami juga melakukan
langkah-langkah terus untuk menanggapi perkembangan proses penghitungan. Kami juga akan melakukan workshop mengumpulkan ahli-ahli IT dari berbagai universitas. Kami akan mengkaji, meneliti seilmiah mungkin, dan pada saatnya kami juga akan melakukan expose, paparan kepada umum pada hari yang tepat minggu depan. Rencananya Prabowo dan juga BPN akan melakukan expose data mereka yang selama ini tertutup untuk publik minggu depan. Saya sekarang akan ke Mas Lukman. Mas Lukman, kalau misalnya Prabowo kemudian dan juga BPN menyampaikan akan melakukan expose minggu depan, sementara data yang dimiliki oleh TKN, ada tadi disebutkan merupakan data yang valid karena berdasarkan dengan formulir C1 begitu. Apa yang kemudian nanti kira-kira akan dibuka oleh BPN minggu depan dan seberapa sahih data tersebut, Mas? Ya, kita menunggu BPN membuka secara transparan data-data mereka, dan saya kira masyarakat dan publik hari ini juga menunggu itu. Jangan cuma kita yang di 01 saja yang kemudian melakukan transparansi proses rekapitulasi di internal kami. Seharusnya pihak 02 juga melakukan transparansi. Tapi saya ragu kalau minggu depan itu pihak 02 akan membuka semua data-datanya. Saya justru melihat bahwa minggu depan pihak 02 kembali akan mengulangi narasi-narasi sebelumnya, yaitu misalnya mengekspos soal temuan-temuan kecurangan dalam tanda kutip, yang saya pikir itu bahagian dari halusinasi mereka, ya, yang semuanya bisa dibuktikan. Sama seperti tadi yang diungkapkan Metro TV, ya, yang mengatakan bahwa ternyata KPU merilis hanya 200 salahan entry aja. Kami juga menemukan hal yang sama. Jadi apa yang diklaim misalnya 75.000 itu bentuk salah entry bahagian dari kecurangan, ternyata setelah kami teliti mendalam itu sebahagian besar, lebih dari 80%-nya berupa C1 yang tidak terupload, ya, atau belum terupload oleh KPU. Nah, dalam kesempatan ini kita juga mendorong agar KPU mengupload C1 supaya menjadi transparan dan semua publik bisa melihat. Gitu. Mas Lukman, kenapa kemudian Anda meragukan bahwa minggu depan BPN kemudian akan mengekspos data real count mereka ke publik, Mas? Ya, narasi yang sama kan sudah diungkapkan oleh teman-teman BPN itu jauh hari sebelumnya. Ya, misalnya mereka mau buka data berkenaan dengan hasil quick count oleh lembaga-lembaga survei. Kemudian ketika ditantang oleh lembaga-lembaga survei untuk datang melihat metodologi, melihat data-data kumpulan Persepi itu, mereka juga nggak datang membandingkan data-data mereka. Nah, kemudian berikutnya juga masih berjanji mau membuka data, berkunjung ke membuka war room mereka. Tapi ternyata juga sampai dengan hari ini tidak ada. Justru yang dikeluarkan adalah narasi-narasi yang sifatnya kualitatif, ya, tidak pernah mereka membuka data-data kuantitatif mereka. Baik. Mas Frits, kalau misalnya dari Bawaslu sendiri, KPU mengatakan bahwa salah entry itu dikarenakan kesalahan manusiawi. Jumlahnya 200, dikarenakan petugas KPPS kelelahan atau misalnya ketidaktelitian begitu, dan itu sudah diperbaiki. BPN mengklaim ada 9.000 lebih salah entry. Dari Bawaslu, apakah Bawaslu menemukan temuannya sendiri terkait dengan salah entry di situng KPU? Kalau kita kan sekarang sedang ada perkara dan juga ada laporan ke kita terkait dengan adanya kesalahan entry tersebut yang disampaikan oleh BPN 02 ke kita. Itu kan adalah bagian daripada hak yang dimiliki oleh BPN. Apabila memang ada proses yang menurut BPN melanggar, silakan dilaporkan. Nanti sejauh ini seperti apa pandangan? Ini masih dalam proses. Kalau ini masih dalam proses pemeriksaan bukti dan juga pemeriksaan fakta-fakta yang diajukan oleh BPN. Dan itu juga disampaikan oleh BPN di dalam persidangan yang sekarang sedang berlangsung di Bawaslu. Tapi kan kalau kita melihat bahwa channel-channel itu kan sudah disampaikan,
KPU menerima apabila ada masukan dan juga Bawaslu kita siap apabila ada dugaan terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU terkait dengan pengisian situng. Baik. Tapi kan kembali lagi bahwa situng itu adalah bagian daripada usaha yang dilakukan oleh KPU dalam transparansi yang akan dibuat oleh KPU. Jadi kita harus lihat dulu porsinya situng itu dalam proses yang sedang kita hadapin ini sekarang ini sebagai apa gitu loh. Itu Oke. yang harus kita lihat dulu. Bentuk transparansi dan juga patokan apa yang saat ini sedang dilakukan oleh KPU. Saya sekarang akan menyapa Mas Ferry Juliantono yang merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra yang bergabung bersama kami melalui sambungan telepon untuk sementara waktu. Mas Ferry, selamat malam Mas. Selamat malam. Mas Ferry, apa sebenarnya basis dari klaim kemenangan 62% yang disampaikan oleh Pak Prabowo setidaknya sampai 4 kali, Mas? Oh, kemarin saya sudah sampaikan juga ke Metro TV juga kemarin bahwa waktu malam hari itu Pak kita mendapatkan hasil quick count dari relawan dari jaringan partai koalisi tentang hasil yang diperoleh pada malam hari itu dan Pak Prabowo menyampaikan bahwa hasil quick count yang kami peroleh dari penggunaan Android yang dilakukan oleh para relawan dan unsur dari partai koalisi kami memang segitu 62%. Nah, cuma kan sekarang yang sedang dilakukan adalah proses real count di pusat perhitungan suara kami dan rasanya dalam waktu dekat ini sudah bisa ada hasilnya gitu, Mas Rory. Mas Ferry, ini artinya kalau tadi Pak Prabowo mengatakan bahwa minggu depan akan diekspos, kemudian data seperti apa yang akan diekspos, Mas? Sehingga publik yakin bahwa klaim 62% kemenangan Pak Prabowo ini juga valid dan ada dasarnya. Saya rasa ini ada perbedaan quick count dengan real count kami gitu. Dan dinamis sekali perbedaan antara quick count dengan real count. Yang di kita beda, kalau yang di KPU dari sejak tanggal 17 April sampai sekarang ya nggak berubah-berubah. Ini menurut saya juga harus semua pihak memahami dan kan nanti udah akan disampaikan kepada publik juga hasilnya. Tapi pada saat yang bersamaan kami juga sudah melaporkan kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini Bawaslu mengenai adanya perbedaan sistem perhitungan, kemudian perbedaan perhitungan dan Mas Ferry, dan kecurangan yang lainnya. saya masih ingat Mas di tanggal 18 April itu Pak Prabowo mengatakan 62% itu dari real count. Dan kita tahu bahwa real count dasarnya sama, form C1 begitu. Nah, apakah Anda sekarang ingin mengatakan bahwa real count Anda tidak sama dengan 62% seperti yang disampaikan Pak Prabowo? Saya rasa quick count, kalau yang 1 hari, 2 hari itu quick count, Mas. Kalau real count itu adalah sekarang yang dihitung berdasarkan berbasis C1. Semua juga tahu Mas Ferry itu. Tapi yang saya katakan ini sekarang adalah real count, basisnya sama, C1. Apakah tetap akan stick pada klaim 62% di saat TKN mengatakan 80 juta suara? Gimana? Nah, sekarang karena real count basisnya adalah 1, yakni C1, form C1, sementara TKN mengatakan dengan real count mereka telah mendapatkan 80 juta, yakni ambang batas kemenangan psikologis. Apakah sekarang klaim dari BPN dengan real count basisnya sama, C1, tetap akan stick pada kemenangan 62%? Saya rasa angka 62%-nya sudah terjadi pergeseran sejalan dengan proses perhitungan yang dilakukan yang menurut hemat saya pendapat pribadi itu adalah real count dan dengan ditambahkan adanya perbedaan sistem perhitungan yang kami sampaikan kepada Bawaslu itu juga nanti akan kita konfirmasi jumlahnya itu kan pasti nanti akan memiliki perbedaan. Jadi saya rasa ya nggak usah dipaksa-paksa, Mas. Nanti kan dalam waktu dekat kita akan sampaikan hasil real count-nya dan kemudian juga nanti Bawaslu pun juga akan mensidangkan perbedaan pendapat kami dengan mengenai soal sistem perhitungan dilakukan oleh KPU. Jadi saya rasa masyarakat akan mendapatkan data cukup fair dan terbuka tentang itu.
Terakhir Mas, sebelum saya berpindah ke narasumber lain, ini artinya real count internal BPN sampai dengan detik ini masih memenangkan Pak Prabowo? Masih. Masih, oke. Saya sekarang akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau misalnya semua menggunakan klaim mereka menggunakan real count, padahal kita tahu basisnya real count sama, C1 dan barang itu hanya ada satu per TPS begitu. Yang satu mengatakan masih unggul Pak Prabowo, yang satu mengatakan sudah mendapatkan 80 juta, artinya setengah lebih dari peserta pemilu, jumlah pemilih pada pemilu kemarin. Rakyat kemudian bertanya-tanya, ini yang benar yang menang siapa? Ya tentu saja kita harus pulihkan iman kita pada data. Karena itulah yang paling utama untuk mengecek masing-masing klaim yang dilontarkan oleh kedua belah kubu, maka hakimnya adalah data. Nah kalau kita lihat klaim dari BPN memang mengalami beberapa fase. Misalnya di sore tanggal 17 April 2019, pertama kali yang diklaim oleh Pak Prabowo adalah quick count dan exit poll. Itu angka 52%. Tanggal 17 sore. Betul. Kemudian malamnya Pak Prabowo menggunakan angka 62% dengan mendasarkan diri pada real count 62%. Beberapa jam setelah polling ditutup. Betul, udah malam. Jadi di hari tanggal 17 April itu ada 3 kali deklarasi dengan angka yang berbeda-beda dengan klaim metode yang berbeda-beda. Ada exit poll, ada quick count, malamnya adalah real count dengan, nah ini saya bacakan beritanya di CNN maupun Detik.com, itu dengan jumlah 40% TPS yang masuk. Nah memang kita belum tahu kabar selanjutnya setelah ada tambahan TPS yang masuk yang diolah oleh tim internal BPN, berapa angka selanjutnya, apakah tetap 62%, apakah naik 70% atau 80% dan seterusnya, kita tidak tahu persis. Nah ini yang tentu kita tunggu. Menurut saya sah-sah saja kedua belah kubu melakukan klaim. Yang paling utama adalah semuanya dibuka di atas meja dan rakyat menjadi hakimnya. Itu yang paling utama, sebab kalau misalnya dan Anda belum melihat itu saat ini. Nah memang Persepi misalnya itu pernah mengundang BPN untuk public expose. Tetapi waktu itu Bung Andri Rosiade tidak bersedia hadir. Jadi memang kita masih belum tahu, meskipun lagi-lagi klaim tadi tidak kemudian membatalkan kesepakatan kita bahwa ujungnya yang menjadi kata penentu bukan quick count, bukan real count BPN, bukan real count TKN, tetapi penghitungan manual. Tetapi lagi-lagi real count tadi itu paling tidak kan bisa menjadi dalih buat kita untuk menguji sejauh mana klaim tadi memiliki dasar empiris yang kuat atau tidak. Gitu. Nanti kita akan coba tanya ke Mas Lukman ini terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh Mas Ferry Juliantono, dan kami sebenarnya ingin mengundang KPU, namun KPU sampai saat ini masih rekapitulasi suara dari luar negeri, sehingga tidak bisa diganggu-gugat 7 komisionernya. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali ke Mas Lukman Edi. Mas Lukman Edi, selama ini TKN sesuai keingatan saya baru sekali menyampaikan klaim kemenangan, yakni versi quick count begitu. Suasananya pun begitu santai, begitu datar, bahkan capres incumbent Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan klaim kemenangan. Namun hari ini klaim kemenangan yang disampaikan oleh TKN berbeda. Ada antusiasme, moodnya ada kebahagiaan begitu. Kenapa bisa berbeda, Mas? Ya, kami tidak mungkin menyampaikan klaim kemenangan hanya berdasarkan quick count yang dibuat oleh teman-teman lembaga survei. Walaupun quick count yang dibuat oleh teman-teman lembaga survei itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan exit poll yang kami buat. Ya, sistem IT kami juga membuat exit poll. Nah, kalau kemudian hari ini kami secara lugas menyatakan klaim kemenangan, karena ini didukung oleh fakta-fakta C1 yang sudah kami kumpulkan. Ya, kami sudah mengumpulkan paling tidak 95% dari 813.000 lebih TPS di seluruh Indonesia. Jadi kami sudah mengumpulkan sekitar 700-an ribu C1, ya, baik itu hard copy maupun soft copy. Nah, karena sistem IT yang kami bangun itu bisa melakukan seleksi secara otomatis berkenaan dengan misalnya terjadi kegandaan C1 dalam entry datanya, kemudian misalnya terjadi cross check, karena satu C1 kami membuat sistemnya bisa
di-entry oleh 2 orang relawan kami ya, sehingga kemudian kita bisa cross-check langsung. Nah, termasuk misalnya kami membuat fakta integritas kepada 240 relawan kami yang melakukan entry data supaya bisa melihat dan meneliti apakah C1 yang di-entry itu adalah asli atau palsu. Nah, dengan 3 lapis sistem verifikasi seperti ini, kami meyakini bahwa 80 juta yang terentry pukul jam 5.30 tadi itu adalah sudah dilandasi oleh sistem verifikasi yang bagus gitu ya. Sehingga kami secara lugas juga kami menyatakan kepada pimpinan, kepada Pak Erick Thohir, kepada Sekjen, Pak Hasto bahwa ketika mencapai angka 80 juta selayaknya kita sudah bisa menyampaikan kepada publik bahwa kita sudah menang pemilu 2019. Saya akan beralih ke Mas Ferry sekarang. Mas Ferry masih bersama saya, Mas? Ya, masih. Mas Ferry, kalau tadi Mas Lukman menyampaikan bahwa TKN ibaratnya mengekspos atau mengeluarkan 700.000 sekian formulir C1 secara terbuka dari 813 ribuan formulir C1 dari seluruh Indonesia begitu. Nah, besok minggu depan, seperti kata Pak Prabowo, BPN juga akan mengekspos minggu depan, akan seberapa banyak form C1 yang diekspos? Apakah mencapai 700 ribuan seperti yang TKN lakukan atau kurang dari itu? Kalau dari sejak tanggal 17 April sampai dengan sekarang, rasanya semua pasti sudah merampungkan keseluruhan, hampir keseluruhan atau bisa jadi secara keseluruhan formulir C1 yang terkumpul. Jadi, tetapi kan kita berbeda posisinya dengan teman-teman di TKN yang menganggap bahwa proses perhitungan itu nggak ada masalah. Posisi BPN menganggap ada masalah, dan oleh karena itu masalah-masalah yang kami pandang perlu dan memiliki dampak terhadap perhitungan itu kami sampaikan ke Bawaslu. Oleh karena itu penting nanti untuk kita minta kepada pihak Bawaslu lakukan sidang tersebut secara terbuka. Perbedaan sistem perhitungan yang dilakukan oleh KPU dengan sistem perhitungan yang dilakukan oleh kami dengan beberapa catatan-catatan mengenai adanya pelanggaran dan dugaan kecurangan yang ada. Jadi itu posisinya memang agak berbeda di situ. Nah, kalau nanti dikumpulkan C1 disampaikan, itu termasuk juga dengan kesimpulan suara yang dikumpulkan berbasis C1, termasuk juga dengan perbedaan pendapat kita mengenai soal sistem perhitungan dan dugaan pelanggaran terjadi. Saya akan ke Mas Ferry. Ini mumpung di sini ada Mas Frits begitu, kita minta langsung tanggapannya, Mas, terkait dengan mereka tidak hanya akan membuka data, tapi juga meminta Bawaslu memproses adanya laporan-laporan. Bawaslu sejauh apa memproses laporan-laporan itu, Mas Frits? Jadi memang kalau sampai sekarang kan kita sudah ada laporan pidana dan juga ada laporan pelanggaran administrasi, dan Bawaslu telah melakukan persidangan. Kita sudah meminta keterangan dari KPU, kita juga telah memeriksa bukti, sedang memeriksa bukti-bukti yang diajukan serta juga saksi dan ahli yang akan diajukan oleh BPN sebagai pelapor atau juga kepada nanti oleh KPU. Tapi itu kan dalam proses pemeriksaan. Kita akan melihat apakah memang ada sebuah kesalahan, apakah sebuah kesalahan ini disengaja atau ini adalah sebuah desain, dan bagaimana peran daripada situng di dalam proses demokrasi yang ada. Tetapi kan itu adalah proses yang sedang berjalan, Mas. Termasuk nanti bukti-bukti yang juga diajukan oleh baik BPN ataupun juga oleh KPU. Mas Ferry, artinya proses sedang berjalan saat ini di Bawaslu, tapi saya ingin menggarisbawahi apa yang Bawaslu pernah sampaikan. Salah satu komisioner menyampaikan bahwa kalau ada kecurangan, itu kecurangannya kasuistis. Apakah sampai saat ini Bawaslu masih berpendapat sama, kecurangan yang ada di pemilu kali ini adalah kasuistis, tidak bisa digeneralisir, gebiah uyah begitu? Kalau yang kita melihat kan bahwa sampai sekarang misalnya Bawaslu itu telah menerima hampir 7.000
229 laporan dan temuan. Itu Dari semuanya, kedua belah pihak? Dari semuanya, semua tahapan lah misalnya. Oke. Mulai dari tahapan itu berlangsung. Dan sudah ada 103 orang yang telah dipidana. Dan ada 343 kasus pidana yang sudah kita terima dan sedang kita periksa. Kalau kita melihat laporan misalnya, ada 13 laporan yang mengarah ke 01 dan ada 15 laporan yang mengarah kepada 02. Juga ada laporan kepada 7 menteri misalnya. Itu kan adalah bagian yang proses yang sudah kita lalui maksud saya. Jadi setiap persoalan itu ada saluran untuk bisa menyampaikan keberatannya, ada jenis pelanggaran yang bisa dikenakan sehingga bagian itu sudah ada maksud saya. Jadi channel untuk menyampaikan keberatan, channel untuk menyatakan ketidaksetujuan itu sudah ada dan itu adalah sebuah channel yang telah diberikan oleh undang-undang dalam proses pemilu ini. Bagaimana nanti kemudian menyalurkan atau menchannelkan apabila ada yang kecewa, apabila ada yang tidak terima dengan hasil nanti yang disampaikan oleh KPU pada tanggal 22 Mei? Saya ingin minta pendapat dari Mas Frits. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda. Sebelum saya kembali ke Mas Lukman dan juga Mas Ferry dari Gerindra, saya ingin menyampaikan pemirsa bahwa kami awalnya mengundang Mas Ferry untuk bergabung di studio Bursa Efek Indonesia, namun nampaknya dikarenakan macet begitu, Mas Ferry tidak bisa sampai ke sana sehingga bergabung melalui sambungan telepon. Mas Ferry, pertanyaan terakhir saya untuk Anda, Mas Ferry, kalau misalnya kubu TKN secara terbuka bahkan mengundang BPN untuk datang ke war room-nya begitu untuk mengetahui ini loh basis data yang kami gunakan untuk mengklaim kemenangan 80 juta suara. Apakah BPN kemudian juga akan seterbuka itu mengundang media, mengundang TKN dan juga mengundang masyarakat umum untuk melihat seperti ini basis data klaim 62% kemenangan Prabowo? Saya begini untuk menyampaikan sekali lagi dengan hormat bahwa demi alasan tertentu kami memang menyembunyikan tempat proses perhitungan suara kami atau war room kami karena alasan tertentunya apa, Mas Ferry? Ya, karena memang terang kami mendapatkan serangan. Jadi oleh karena itu, karena ini sesuatu yang sifatnya rahasia dan vital, tentu kami minta kepada masyarakat, teman-teman semuanya untuk bersabar sedikit. Nanti kan dalam waktu dekat akan disampaikan oleh kita. Tetapi kami juga ingin menyampaikan juga bahwa besok hari Jumat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi akan menambahkan lagi laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan yang ada. Dan akan kita sampaikan kembali kepada Bawaslu sebagai tambahan. Baik. Karena bagi kami, ini catatan evaluasi terhadap pemilu 2019 ini kan yang pertama. Kalau bagi kami ada penggunaan institusi negara, kami sudah punya buktinya. Kemudian ada penggunaan sumber daya dan keuangan negara. Baik, itu saat ini masih diproses di Bawaslu. Mas Ferry, terima kasih. Namun saya harus berbagi nih waktunya dikarenakan sudah sangat mepet. Saya akan ke Mas Lukman. Mas Lukman, tadi disampaikan bahwa pihak BPN tidak akan membuka data dan mohon maaf dikarenakan ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Salah satunya adalah seperti intimidasi, ancaman begitu. Apakah Anda melihat hal ini masuk akal dikarenakan yang namanya expose data ya bisa dilakukan di mana saja dan orang bisa masuk dan bisa mengecek kapan saja? Ya, saya juga pada momen sebelumnya teman-teman dari 02 bukan saja Pak Ferry tapi ada misalnya Pak Mustafa gitu ya yang menyampaikan bahwa pihak mereka merasa terganggu keamanan sistem IT mereka. Ya, kemudian mereka bertanya kepada saya gimana 01 apakah ada gangguan-gangguan. Saya menyatakan tidak pernah ada tuh kita mendapatkan gangguan-gangguan. Jangan-jangan gangguan-gangguan itu ya halusinasi juga dari pihak 02. Baik, Padahal terima sebenarnya kasih. tidak ada gangguan sama sekali. Mas Tetapi Lukman, paling terima tidak kasih. saya melihat pandangan Pak Ferry hari ini cukup clear ya bahwa di awal mereka itu merupakan quick count dan minggu depan baru kemudian menyampaikan real count-nya. Ya mudah-mudahan real count-nya kalau memang faktual tidak akan berbeda jauh dengan. Terima kasih Mas Lukman. Ini saya juga harus meng-cut Anda di sini karena waktu kita sudah habis. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini dengan segmen terakhir sesaat lagi.
kembali ke Mas Burhan dengan pertanyaan besar, sama-sama klaim. Jadi kalau misalnya kita harus percaya siapa? Anda tadi mengatakan harus kembali ke iman data. Ya, data. Maksudnya gimana? Jadi mau tidak mau semuanya harus buka-bukaan data. Tidak bisa klaim dengan pepesan kosong. Nah, jadi buka-bukaan salah satunya adalah diwujudkan dengan kesediaan untuk membuka war room dan data keras yang mereka miliki. Nah, kalau sekarang kondisinya seperti ini, ada satu pihak yang tidak mau membuka data apapun itu alasannya, publik artinya harus percaya yang mana, Mas? Ya, memang jawaban otoritatifnya itu ada di Bawaslu. Karena sekarang kan lembaga survei juga dilaporkan, kemudian dilaporkan ke Bawaslu, gitu ya. Kemudian situng KPU dan KPU juga dipersoalkan. Jadi artinya ada dua institusi, yang satu melakukan quick count dengan metodologi akademik, yang satu adalah sesuai dengan tugas fungsinya mengumpulkan data dan kemudian menguploadnya, bagian dari proses transparansi juga dilaporkan. Nah, di situ jawaban otoritatif ada di Bawaslu. Bawaslu sedang menyidangkan. Tapi jangan lupa, legitimasi pemilu bukan sekedar berhenti di jalur formal, tapi proses tadi kita harus memberi pembelajaran kepada pemilih, taat pada data, iman. Nah, ini di situ KPU termasuk juga BPN, kemudian kawal pemilu, kemudian TKN, kemudian quick count juga harus mempertanggungjawabkan semuanya. Terakhir, Mas Frits dari Bawaslu. Kalau kami dari Bawaslu telah mengirimkan surat kepada seluruh peserta pemilu, termasuk juga kepada paslon 0102. Kami meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu sampai hasil rekapitulasi nasional itu ditetapkan oleh KPU. Undang-undang telah memberikan waktu sampai dengan 35 hari pasca dari hari pemungutan suara. Kami meminta untuk kepada TKN dan BPN untuk tidak melakukan deklarasi, tidak melakukan sebuah perayaan. Kami juga meminta untuk tidak melakukan alat peraga kampanye gitu. Artinya euforia ditahan. Dan untuk tidak melakukan spanduk-spanduk, kasih selamat. Nah, kami supaya ini tugas kita untuk menjaga kondisi sampai dengan hari tanggal nanti di mana KPU menetapkan hasil. Tapi yang jelas masyarakat bisa berpegang pada situng, pada real count itu dikarenakan itu valid. Masyarakat bisa, tentu saja itu kan bagian dari transparansi dari KPU, dan kita menunggu sampai dengan rekapitulasi manual yang sekarang sedang berlangsung di seluruh provinsi. Tanggal 22 Mei. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Demikianlah perbincangan kami, semoga bermanfaat pemirsa. Saya Rory Asyari undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.